Siapa yang merasakan hadirat Tuhan, angkat tangannya. Siapa yang percaya Tuhan masih berfirman hari ini? Siapa yang percaya firman-Nya gak gagal? Kita gak boleh percaya untuk kalah hanya berfirman, tapi kita juga harus percaya bahwa kalau Dia berfirman, firman-Nya gak pernah gagal. Coba bilang kiri kanan, firman-Nya gak pernah gagal. Amin. Sehingga hari ini kalau engkau mendengarkan firman, satu hal yang pasti engkau harus tahu bahwa apa yang engkau dengar itu pasti terjadi. Coba bilang kiri kananmu, Tuhan gak bisa berbohong. Bilang kiri kananmu, Tuhan gak bisa berdusta. Yang paling penting bilang kiri kananmu, besok kita tahun baru. Yang semangat bilang besok kita tahun baru. Pertanyaannya kita tahun baru apa? Saudara, besok masih September, belum Januari. Besok kita tahun baru Ibrani, itu lebih penting. Amin. Orang Cina pakai kalender Cina, ya. Orang Jawa pakai kalender Jawa, dunia pakai kalender Masehi International. Tapi Tuhan tidak mengubah kalendernya. Kalender Tuhan tetap kalender Ibrani yang Dia berikan kepada bangsa Israel. Dan besok kita memasuki tahun yang baru. Kok nggak semangat? Besok kita memasuki tahun yang baru. Hey, itu berbicara tentang nafas. Tapi hey juga berbicara angin. Tapi hey juga berbicara angin ribut. Hey juga berbicara badai. Hey juga berbicara storm. Siapa yang merasa kemarin di PG banyak badai dalam hidupmu? Siapa yang bilang PG baik-baik saja? Saya mau belajar dari saudara kungfunya. Siapa yang bilang PG banyak badai? Jujur, angkat tangannya, gak usah malu. Kenapa gak usah malu? Seberat apapun itu badai, buktinya hari ini kamu telah mengalahkan badai itu. Ya, sebanyak apapun badai dalam hidupmu, sekencang apapun badai berhembus kepada kamu, toh buktinya sampai hari ini Tuhan sertai kamu. Tapi dengar baik-baik, karena hey telah berakhir, besok Faf kita bisa berkata untuk musim yang baru ini badai sudah berlalu. Bilang kiri kanan, say goodbye to the storm. Bilang kiri kanan, say goodbye to the storm. Ini saatnya kita mengucapkan selamat tinggal dan kata-kata perpisahan, sebab badai sudah berlalu. Yang kuat bilang badai sudah berlalu. Atau masih mau ada yang hidup di badai? Siapa yang bilang saya gak mau di badai lagi? Siapa yang mau untuk melihat pelangi kasih Tuhan? Yang mau angkat tangan yang tinggi? Tetapi sebelum kita ngomongin badai sudah berlalu, saudara, Faf itu adalah tahun ke-6 dari dekade P. Kita ada di dekade ke-80 dan Faf adalah tahun yang ke-6. Saudara, saya udah mau jelasin tentang badai pasti berlalu. Badai sudah berlalu. Tapi secara tiba-tiba saudara, Tuhan bilang enggak, kamu bahas tentang Yesaya. Kok Yesaya Tuhan? Karena ada yang menarik di Yesaya, Fatsal yang ke-6. Katakan, ini tahun yang ke-6. Bilang ini tahun yang ke-6. Saya udah buat presentasi begitu bagus tentang badai sudah berlalu. Tapi kemarin pagi, saudara, Tuhan kunjungi saya dan Tuhan bilang, enggak, aku mau kamu memulai ngomongin P5 dari kitab Yesaya Fatsal yang ke-6. Mari kita buka dulu kitab Yesaya Fatsal yang ke-6. Kita buka dulu Yesaya Fatsal yang ke-6. Hanya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yesaya Fatsal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca 2-3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan apa? Dan ujung jubahnya, next, para serafim berdiri di sebelah atas siapa? Dua sayap dipakai untuk menutupi muka mereka,
2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Katanya apa? Tuhan semesta alam apa? Yang keempat, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu penuhlah dengan asap. Ayat yang kelima, lalu kata Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Lanjut. Tapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saat Yesaya apa? Yang ke-7, bahasa Ibrani apa? Hineni Adonai. Coba 2, 3. Saudara, saya bingung. Kenapa saya harus kupas Yesaya 6? Ya, itu menjadi, dan tiba-tiba karena satu hal. Ini ada hal yang menarik dalam hidup Yesaya. Ada hal yang menarik dalam hidup Yesaya. Tuhan panggil Yesaya itu di pasal 6. Saudara baca deh. Di pasal 1 sampai pasal ke-5, Yesaya belum dipanggil Tuhan untuk jadi nabinya. Yesaya mulai dipanggil Tuhan jadi nabi itu di pasal ke-6. Tapi kalau kalian lihat nabi besar lainnya, ada berapa nabi besar lainnya? 2. Yeremia dan Ezekiel. Yeremia ya dipanggil Tuhan di pasal 1. Yeskiel dipanggil Tuhan di pasal 1. Kebanyakan para nabi, mayoritas para nabi dipanggil Tuhan di pasal 1. Tapi kenapa Yesaya dipanggil Tuhan di pasal ke-6? Ada yang tahu? Kenapa Yesaya dipanggil Tuhan di pasal yang ke-6? Ada yang tahu atau enggak? Lihat baik-baik, Yeskiel dipanggil Tuhan di pasal 1. Yeremia dipanggil Tuhan di pasal 1. Tapi Yesaya dipanggil Tuhan di pasal yang ke-6. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Alasannya yang pertama adalah karena Yesaya itu ternyata keluarga kerajaan. Jadi nabi yang punya royal bloodline salah satu adalah Yesaya. Siapa Yesaya? Yesaya adalah keponakan sulung, jadi the first nephew, keponakan sulung dari Raja Uzia. Raja Uzia adalah omnya Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya itu adalah seorang royal, seorang bangsawan. Termasuk apa ya berarti ya? Pangeran juga dia, karena dia ponakannya raja. Tapi selain itu, Yesaya sudah melayani di bait Allah sebelum dia jadi nabi. Lihat gak saudara? Artinya Yesaya udah cinta Tuhan, Yesaya udah mulai pelayanannya, Yesaya udah punya pendidikan, Yesaya udah bisa baca Taurat karena dia keluarga kerajaan, Yesaya udah orang Kristen, Yesaya udah bukan hanya orang Kristen, dia mulai menjadi pelayan Tuhan. Tetapi di Faf Tuhan berkata, pelayanan saja gak cukup. Ini keren. Katakan, ada tulisan level up. Bilang kiri kanan, pelayanan aja gak cukup. Kamu udah boleh pelayanan, kamu udah boleh jadi WL, kamu udah teologi ya, kamu udah boleh jadi pengkhotbah, kamu udah boleh jadi master, kamu udah boleh jadi penari, kamu udah boleh jadi choir. Tapi di Faf Tuhan katakan, apapun yang kau lakukan sebelum-sebelumnya itu gak cukup. I want to upgrade you. Katakan, ini tahun Tuhan upgrade kita. Bukan cuma kalian, termasuk yang khotbah. Kamu udah melayani, kamu mungkin udah khotbah, tapi itu gak cukup. Nah, kamu harus upgrade dirimu. Amin. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mau di-upgrade Tuhan?
Siapa yang mau di-upgrade Tuhan? Bagaimana cara Tuhan meng-upgrade Yesaya? Masuk ayat pertama dulu. Bagaimana Tuhan cara meng-upgrade Yesaya? Yang pertama ini, dalam tahun matinya Raja Uzia. Sebelum Uzia mati, Yesaya gak bisa ngelihat Tuhan. Baca baik-baik, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Yesaya udah pelayanan di bait Allah. Yesaya udah melayani Allah. Tapi Yesaya belum mengenal dan mengalami Allah. Bedain antara melayani Allah dan mengalami Allah. Tujuan hidupmu bukan hanya melayani Allah. Tujuan tertinggi dari hidupmu adalah mengalami Allah. Karena kamu melayani Allah, itu buah kamu pernah mengalami Allah. Kalau kamu melayani Allah tanpa mengalami Allah, maka pelayananmu sia-sia. Pelayananmu hanya side effect. Apa tuh bahasa Indonesianya? Pelayananmu hanya efek samping daripada pengalamanmu. Oh nggak ada amin. Banyak orang fokusnya melayani Allah, padahal melayani Allah hanya buah, tapi akarnya adalah mengalami Allah. Tapi Yesaya melayani, tapi Yesaya nggak mengalami. Sampai kapan Yesaya mengalami? Matenya Raja Uzia. Apa artinya? Apa artinya? Tetapi segala sesuatu berubah saat Raja Uzia mati. Yesaya tidak pernah menikmati di bumi seperti di surga sampai pamannya mati. Kenapa pamannya harus mati? Kalau kalian baca tentang Uzia raja yang benar atau nggak benar? Apa? Kenapa? Setengah benar jawaban yang tepat. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu buat Intan. Benar. Ayo tepuk tangan. Alkitab mencatat awalnya Uzia itu adalah raja yang takut akan Tuhan. Pada mulanya dia takut sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia diberkati. Acap kali dia masuk medan pertempuran, Uzia gak pernah kalah. Hebat gak saudara? Satu apa? Dia takut Tuhan. Kedua apa? Dia gak pernah kalah. Tetapi di akhir hidupnya Tuhan membenci Uzia. Ada yang tahu kenapa? Karena Uzia menjadi sombong. Apa yang Uzia lakuin? Dia mengorbankan korban yang seharusnya itu adalah kerjaannya imam. Tapi karena Uzia bilang, gua takut Tuhan, Tuhan beserta gua, imam mundur, biarkan aku yang memberi korban. Kesombongan Uzia menjadi kedurjanaan di hadapan Tuhan. Bagi Yesaya, Uzia adalah dunianya. Bagi Yesaya, pamannya adalah dunianya. Dia pikir bahwa pamannya akan menjadi raja yang menyatukan Israel. Karena Uzia itu bukan raja Israel ya. Uzia itu raja Yehuda. Yesaya berpikir Uzia adalah raja yang akan menyatukan daripada Israel. Namun Yesaya kaget. Pada akhir hidup daripada pamannya, pamannya menjadi sombong dan berubah haluan. Yesaya kehilangan pengharapannya. Dia berharap kepada pamannya. Dia berharap bahwa pamannya yang akan menjadi raja menyatukan Israel. Dia berharap pamannya membawa reformasi. Dia berharap bahwa pamannya akan menjadi raja yang memberikan Israel kemenangan. Tetapi di akhir hidupnya dunia Yesaya hancur karena pamannya mati dalam kesombongan. Tapi lihat baik-baik. Setelah Yesaya Tuhan izinkan dihancurkan dunianya, baru di situ Yesaya menemukan surganya. Kamu tidak akan menemukan surgamu sebelum kamu mengizinkan Tuhan menghancurkan dunia. Di verse ini Tuhan lagi ngomong, izinkan aku menghancurkan dunia supaya kamu bisa menemukan surgaku.
Siapa yang percaya Faf itu adalah season on earth as it is in heaven? Siapa yang mau mengalami surga di muka bumi? Tapi gini syaratnya, apa yang menjadi duniamu, izinkan Tuhan hancurin itu dulu. Kau pada diam. Apa yang menjadi duniamu, izinkan Tuhan hancurin itu dulu. Apa yang kamu kira itu adalah pengharapanmu, apa yang kamu kira dia akan nolong kamu, mungkin kamu kira bisnismu akan nolong kamu, kamu kira orang temanmu akan nolong kamu kira sahabatmu akan nolong kamu. Apapun yang kamu kira itu adalah usia dalam hidupmu, Tuhan akan matikan itu. Kemudian diam. Kamu amin gak amin ini pasti terjadi, ini nubuatan. Faf, apa yang jadi duniamu Tuhan hancurkan dulu. Supaya kamu tahu, terkutuklah orang yang ngandalin manusia. Karena waktu itu Yesaya mengandalkan pamannya Usia, Tuhan matiin Usia. Kok gak ini pada ngantuk bukan ini? Halo? Coba bilang kiri kanan, siap-siap Tuhan hancurkan dunia. Supaya engkau menemukan surgamu. Ini serius nih. Jangan tutup tahun Faf dengan 3 pengertian. Kamu harus excited, kamu harus perceive ini firman. Ini firman terakhir di Hei dan firman awal di Faf. Dan yang Tuhan ngomong poin pertama adalah Tuhan ingin hancurkan dunia. Apa yang kamu akan seperti Paulus nanti. Apa yang aku kira dulu adalah kebanggaan, ku anggap sampah. Namanya keras. Bilang kiri kanan, apa yang kukira kebanggaan, ku anggap sampah. Mungkin dulu kamu bangga pacarmu secantik Mona Lisa, Miss Alam Gaib mungkin. Kalau itu duniamu Tuhan hancurin dulu. Kalau enggak kamu gak akan bisa lari aja. Mungkin yang kamu banggain dulu adalah rambutmu, Tuhan botakin dulu. Kemas dalam nama Yesus. Sehingga engkau bisa berkata seperti Paulus berkata, apa yang dulu ku anggap kebanggaan, aku anggap sampah. Tapi ketika duniamu hancur, ketika Yesaya Tuhan izinkan dunianya hancur, apa yang Yesaya temukan? Surganya. Dan ketika Yesaya menemukan surganya, apa yang pertama dia lihat? Katakan, first look the king. Katakan pertama, di tahun 5 Tuhan bilang, sebelum engkau merasakan surga, engkau harus melihat sang pemilik surga dulu. Kau diam sih? Siapa yang mau menikmati surga di bumi? Kalau enggak, yang angkat tangan Tuhan, biarkan mereka di neraka dalam nama Yesus. Kalau dengar firman, excited gak hati kamu? Atau cemberut, atau sedih dengar firman? Orang yang sedih dengar firman, itu ada dosa di hatinya. Tapi orang yang dengar firman dengan buka hati, dia excited. Dia bersuka cita, dia gak low vibe. Excited gak kamu dengar firman? Yang pertama, dengar baik-baik. Sebelum engkau mengalami surga di bumi, sebelum engkau mengalami surga di bumi, apa yang Tuhan mau lakukan? Engkau hancurkan duniamu. Tapi pertama kali setelah engkau dihancurkan dunianya, apa yang kau akan alami? Sebelum engkau melihat surga, engkau harus melihat sang pemilik surga. Amin yang keras. Dan ketika Yesaya melihat sang pemilik surga, apa yang dia rasakan? Pamanku bisa mati. Pamanku bisa mati. Tapi pamanku hanya raja-rajaan. Sebab raja dan penguasa yang sesungguhnya hanya Yesus. Dan dia tetap memerintah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin yang keras. Siapapun raja, siapapun penguasa, siapapun presiden, dia bisa berganti. Tapi hanya ada satu raja sekalian yang tidak pernah berganti. Dan dia tetap duduk di tata. Dan dia
Kalau kamu tahu rajamu gak pernah turun dari tahta, kamu gak akan pernah takut. Sebab pemerintahannya akan mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Mari amin. Tapi yang berikutnya ketika saya lihat raja, apa yang paling membingungkan dari ayat ini? Apa yang paling membingungkan dari ayat ini menurut kalian? Kalau tatanya tinggi, tatanya menjulang, biasa gak? Jubahnya, bukan jubahnya, salah baca yang baik-baik. Coba ujung jubahnya. Apa ujung jubahnya tulisannya? Memenuhi. Saudara pakai jubah gak? Saudara pernah lihat raja? Raja pernah pakai jubah yang panjang banget gak? Enggak, injak dia soledad. Yang pakai jubah panjang cuma satu orang, pengantin perempuan. Itu supaya dipegang. Coba kalau raja mau duduk di tahta, ini bayangin raja lagi duduk di tahta, jubahnya panjang banget. Masih bagus gak? Masih bagus. Tapi kalau rajanya jalan-jalan pakai itu ujung jubah yang panjang, apa yang terjadi? Itu masih banyak lecet itu raja. Keinjak prajuritnya kesoledad. Halo? Tapi apa artinya jubahnya memenuhi bait suci? Apa? Artinya rajamu gak pernah keliling-keliling. Artinya rajamu selalu duduk di tahta. Tanya kenapa? Karena dia gak usah berperang lagi. Karena dia gak usah bertempur lagi. Sebab dia 2000 tahun lalu telah menyelesaikan segala sesuatu. Rajamu udah gak usah mempertahankan pemerintahannya lagi. Raja lain harus mempertahankan, raja lain harus keliling sana keliling sini berpolitik supaya mempertahankan pemerintahannya. Tapi rajamu tidak usah berstrategi, rajamu gak usah berpolitik, rajamu gak usah bertempur, rajamu gak usah berantem untuk mempertahankan pemerintahannya. Rajamu hanya duduk sebab dia telah menang secara mutlak dan tidak ada yang bisa merebut pemerintahannya. That is your king. Jadi gak usah takut presiden buat kebijakan apapun. Gak usah takut menteri keuangan yang baru kalian yang stres. Jangan takut ada reshuffle kalian yang stres. Mau presiden ganti, mau menteri ganti, mau panglima TNI ganti, raja kita gak pernah tergantikan dan namanya Yesus. Dan bukan hanya terganti dan bukan hanya tidak tergantikan, raja kita telah menyelesaikan segala sesuatunya buat kita. Jadi yang di YouTube dengar baik-baik, your king already make it done everything. Kalau raja lain dia harus mikirin pajak, raja lain harus mikirin upeti, raja lain harus mikirin segala macam. Raja kita gak usah mikir apa-apa. Dia tinggal berkehendak dan semuanya jadi. Why? Karena dia telah menuntaskan segala sesuatu yang 2000 tahun. Jadi hari ini ketika duniamu hancur, cepat-cepat yang pertama lihat rajamu. Katakan first, I look my king. Katakan mataku harus melihat rajaku. Fokusku adalah rajaku. Ini penting. Apa yang membuat hidupmu gak pernah takut? Apa hidupmu yang membuat hidupmu gak pernah khawatir? Kalau kamu tahu kamu adalah anak raja dan ayahmu adalah raja yang tidak bisa dikudeta. Dan dia memerintah dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Makanya Tuhan ajarin kamu rendah hati bukan rendah diri. Tuhan gak minta kamu jadi lilin kecil. Tuhan minta kamu jadi terang dunia. You are the sun, you are the moon, you are the star. Jangan ada yang mulai bilang hari ini, aduh apalah aku ini hanya hamba yang tak berguna. Itu kerendahan hati atau kerendahan diri itu. You are not only servant, you are prince and the princess. Amin. Karena matamu melihatnya raja. Kamu melihat Tuhanmu sebagai apa? Patung yang harus dikasih makan. Udah gitu gak bisa makan lagi. Udah disediain masih diam lagi dia. Dikasih asap gak bisa nyium. What is your God? If you look your God as a king, everything will gonna be okay. Jadi yang pertama adalah first, look
the king. Yang kedua, saudaraku, apa yang Yesaya lihat setelah raja? Apa yang Yesaya lihat setelah dia melihat Tuhan semesta alam? Di ayat kedua, apa yang Yesaya lihat, saudara? Apa yang Yesaya lihat, saudara? Kenapa dia harus lihat serafim? Tadi kan dia udah ngeliat Tuhan di mana? Mana Tuhan ada Yesaya? Ya segini. Kenapa dia harus lihat serafim? Karena serafim adalah malaikat yang melayani di tahta Tuhan. Karena serafim adalah malaikat yang melayani di tahta Tuhan. Sehingga serafim ngerti bagaimana caranya untuk tetap berada di ruang tahta. Yesaya harus ngelihat serafim supaya Yesaya diajarin, supaya Yesaya punya pengertian bagaimana Yesaya bisa berada, bagaimana Yesaya bisa hidup seperti serafim untuk melayani Tuhan, bukan di pelataran, bukan di ruang kudus, tapi Yesaya akan melayani di ruang maha kudus, di tahta sang raja. Siapa yang menjadi pelayan-pelayan pelataran? Rara mau nggak? Tukang rumput, mau nggak? Elsa mau? Tukang mandiin sapi. Itu tempat pelataran. Atau di ruang ini, di ruang tengah, ruang kudus. Christine mau? Bersih-bersih pot bunga, bersih-bersih meja makan. Tapi dikasih jodoh loh. Jadi nemenin nanti Christine yang naruh taplak. Kan kalau orang otaknya udah jodoh-jodoh mulu, gak apa-apa, Tuhan gak ditata, asal aku bisa sama dia. Atau kamu mau melayani di ruang tahta. Engkau menyanyi, engkau menyembah, dan setiap hari engkau melihat wajah rajamu. Siapa yang mau kayak gitu? Pilihan di tangan kamu. Mungkin Pak John mau di ruang pelataran, ngurus burungnya raja. Dan kalau kamu mau melayani Tuhan di tahta, katakan di throne room, you must learn from serafim. Saudara tahu arti nama serafim gak? Serafim artinya the burning ones. Katakan yang terbakar. Coba bilang serafim. Arti yang terbakar. Kalau kamu mau melayani Tuhan, yang pertama yang Paulus ngomong, janganlah kerajinanmu kendor. Tetapi apa? Katakan orang yang mau di ruang tahta nggak boleh padam. Saudara, saya suka ngomong tentang low five dan high five. Nah, tahu nggak? Lukisan saya yang paling gede, yang paling saya suka, yang Pak John saya minta, itu Yesus lagi ketawa. Karena orang yang menyala-nyala, mukanya tuh nggak pernah ngebetain orang. Saya jujur nih, di YouTube aja, saya masih manusia, saudara. Kadang-kadang ada orang yang saya lihat dalam waktu 2 menit, saudara, saya udah mau mengucapin semua kata-kata yang bisa saya ucapin untuk meledakkan dia dari bumi ini. Dia nggak usah berkata loh. Cukup saya lihat mukanya udah sebel. Kenapa bisa, saudara? Karena dia low vibration. Kenapa dia low vibration? Tanya. Dia seperti gereja yang Tuhan marah, Laodikia. Nggak dingin, nggak apa, makanya airnya jadi beracun. Kamu kalau ke Laodikia, kamu nggak boleh minum airnya, karena airnya beracun. Kenapa airnya beracun? Karena itu pertemuan antara air gunung, air magma, sama air sungai. Jadi beracun, suam. Berapa banyak hari ini kita udah suam sama Tuhan. Merasa kita udah dari kecil di Elim ini udah dengar banyak firman nih. Apalagi sekarang udah sekolah teologi nih, kecil lah firman. Wah, saya udah ikut paya, saya udah ikut opa ratusan tahun, sebentar lagi saya jadi mumi nih. Udah kamu dengar firman lagi, cetek lah tuh firman lah. Akhirnya saya tahu semua pendeta gak benar lah. Saya tahu hanya Tuhan yang benar. Ya udah, lu tinggal aja sama Tuhan lu, sini gue tembak. Kamu gak menyala-nyala lagi. Jujur, banyak yang gak gitu gak? Siap-siap kamu di pelataran. Nanti ditanya,
Kemana Ivana? Lagi meresap. Kepada si Nugroho, lagi cebokin ayam. Karena engkau menjadi di, jangan merasa engkau udah paling segalanya ya. Tapi ketika engkau mulai dingin, Tuhan campakin kamu. Kamu pernah dari from nothing jadi something, tapi dengan gampang Tuhan bisa berat kamu from something jadi nothing lagi. Yang penting apa? Yang pertama ini the burning ones. Kelihatan gak sih orang yang menyala-nyala? Kelihatan gak sih? Orang yang excited kelihatan sih gak sih? Gak usah dia ngomong, bisa ngeliat gak? Kayak si Morin. Kayak dia nih, kadang-kadang gak ada cahaya gitu. Kalau ketemu temen dia percaya. Artinya api itu gak perlu pakai suara. Jangan karena si Alip kelihatan berapi dia bilang kercak, 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 kercak. Apa Bilip? Suara api. Kelihatan membara gak perlu. Ini saya ingin lucu ketawa dong, bukan marahin. Kamu tahu gak orang yang burning ones tuh kayak gimana sih? Dia menyala-nyala? Hah? Orang ngerjain ini nih. Apa ini namanya nih? Dekor. Ini permintaan dekornya mendadak ini. Tiba-tiba dia kerjain dengan sukacita. Dia cari pohon orang, dia tanam aja pokoknya. Dia gak tahu saya ini pohon dari mana ini. Orang kalau berapi-api itu kelihatan. Kelihatan gak? Kalau ke gereja udah gini, matanya tinggal setengah watt. Saya jujur ya, orang kalau berapi-api itu bisa kelihatan dari dalam sini. Jadi yang khotbahnya mau bernubuat dulu. Saudara jujur ya, wong Cina dengar. Saya dengar orang Cina, maksudnya orang yang dari Tiongkok mau datang sini, orang Taiwan ya, saya bisa berapi-api. Saudara, dia belum dengar khotbahnya udah geter-geter, saya bingung. Ya, saya tuh kalau ngelihat, nah makanya saya bernubuat, saya bersuka cita. Tapi kalau jemaatnya dingin, berarti keracunan semua nih. Dapat yang saya ngomong? Katakan berkobar-kobar. Bisa nggak menyala-nyala? Dari sini kelihatan nih. Coba Elsa. Pernah falling in love nggak? Ketika kamu lagi falling in love, sekarang kamu ngelihat Agus matanya putih semua. Mau ditunjukkan nih hari jatuh cinta nih. Kalau kamu lagi falling in love, nggak usah ketemu. Bunyi centung aja di WhatsApp kamu. Betul nggak Pak? Bapaknya WhatsApp, siapanya WhatsApp, tinggal dibaca sama dia. Kok ceweknya bisa dibaca? Karena dikasih notification-nya beda. Ya. Loop. Ya, notification-nya beda. Pas megang HP getar dia. Lu sakit ayan. Ya enggak? Ya. Video call ya, nggak usah ngomong, cuma dilihatin. Tapi happy hatinya. Tapi pas ketemu Tuhan, mau ketemu Firman, dia muap saya sampai kesedot. Coba bisa nggak kamu falling in love to him? Bisa nggak kamu excited to him? Sebelum masuk helm dari mobil. Bisa nggak? Hah? Buat pengkhotbahnya jadi keluar nubuatan. Bukan apinya udah sini. Nanti saya menyala-nyala yang lain nih. Kamu bisa buat saya jadi karis. Kamu bisa buat saya jadi reform. Kamu bisa buat saya jadi prophetic. Ya. Katakan menyala-nyala. Tapi yang kedua, sayapnya apa artinya sayap penutup?
Faceless. Bagus, tapi untuk Faf bukan yang itu. Faceless apa ya? Untuk Faf apa? Di wajah Pak Nugroho ada apa? Ada apa? Ada apa, Pak? Pegang mata. Pegang, Pak, saya suruh. Pegang mulut. Pegang telinga. Ketika saya menutupin wajah Bapak, artinya saya itu menjaga mata, mulut, sama telinga Bapak. Artinya yang pertama, kalau kamu mau di ruang tata, biarkan sayap firman Tuhan menjaga apa yang masuk ke kamu. Hati-hati, jangan dengerin gosip. Halo, ini tahu nggak saudara, orang Kristen Indonesia ini paling senang kalau tahu kejatuhan hamba Tuhan, tapi nggak pernah mau tahu kebangkitan hamba Tuhan. Halo, itu kuping saudara kalau dikorek bantai kuping keluarnya, gosip. Itu kalau kuping kamu dikorek yang keluar Nikita Mirzani. Itu kalau kuping kamu dikorek keluar Al-Ghazali. Saya mau nanya, itu Nikita Mirzani itu ganti pengacara ya? Nah kan udah ketawa berarti tahu tak? Karena gini, matamu, telingamu, mulutmu melihat, mulutmu ceritain gosip, telingamu dengerin gosip, matamu dipakai ngeliatin TikTok gosip. Coba sekarang buka TikTok kamu scroll. Dari satu lambe turah ke lambe turah yang lain. Tahu gak sih, ada si itu loh, artis inisialnya IB, dia Lavender Marriage. Masih untung dia Lavender Marriage daripada dia Yellow Bamboo Marriage. Halo, kamu sekarang yang pertama harus jaga apa yang kamu dengar, jaga apa yang kamu lihat, jaga yang apa kamu katakan. Amin. Jangan dengar-dengar juga tuh teori-teori, oh sekarang inilah kita harus, gak ada namanya, kita harus ikut gerakan feminisme. Wanita bisa jadi apa aja termasuk jadi kepala keluarga. Kembali ke firman, bilang kembali ke firman. Dapat gak yang saya ngomong? Katakan inputnya gak boleh salah. Yang masuk ke telingamu, yang masuk ke matamu, yang masuk, yang keluar dari mulutmu, itu harus sesuai firman Allah. Keren gak saudara? Tapi yang kedua, sayapnya kemana? Apa arti sayapnya ke kaki? Jaga langkah. Selalu kaki itu gampang, jaga langkah. Apa lagi? Ini kerennya, di FOF ini jangan reaktif tapi responsif. Sayap menutupi kaki artinya gak boleh reaktif, tapi harus responsif. Tahu nggak bedanya reaktif sama responsif? Nggak tahu ya, ini saya kasih tahu. Reaktif itu kamu sesuatu yang nggak difilter dulu, temennya impulsif. Responsif adalah sesuatu yang kamu timbang dulu sebelum kamu putuskan itu. Gini, reaktif adalah keputusan tanpa pertimbangan, tapi responsif adalah keputusan yang kamu sudah pertimbangkan sesuai dengan firman Allah. Contoh, ketika mobil kamu dipepet, kalau reaktif kamu pepet balik, atau kamu buka kaca kamu ludahin, itu reaktif. Tapi kalau responsif, kamu dipepet, kamu buka, Pak mau ajakkan saya ngopi ya, itu responsif. Atau kamu buka kaca, Shalom, ya terima kasih, itu responsif. Halo, kita banyakkan reaktif atau responsif? Saya banyakkan reaktif atau responsif? Reaktif. Saya ini nuclear reaction kok. Kau pencet tombol meledak langsung. Tapi kita harus belajar responsif. Kemarin katakan zero anger. Kalau sekarang nggak zero anger, tapi 100% responsif. Katakan kemarin zero anger. Ayo buat gini, zero anger. Sekarang katakan sekarang gini, full of responsif. Katakan full of responsif. Jadi ketika ada sesuatu mau marah, respon, biar marahnya itu marah yang responsif. Jadi kamu enggak, kok anak tuh kalau marah bodoh, enggak. Tapi bodoh. Katakan lebih responsif. Amin. Yang terakhir apa? Sayapnya melayang-layang. Apa arti sayap yang melayang-layang?
Saya langsung merinding. Apa arti melayang-layang kira-kira? Nyentuh bumi gak orang yang melayang? Orang yang melayang-layang ada di bumi gak? Ada, tapi gak nyentuh bumi. Itu malaikat kan ada melayang-layang. Malaikat itu ada di bumi, tapi dia gak nyentuh bumi. Artinya apa? Kalau kamu mau dipakai di ruang tata, kamu ada di bumi, tapi gaya hidupmu gaya hidup surgawi. Amin. Saudara, sekarang kita ini lagi, semua negara lagi terkenal tentang demonstrasi. Semua negara ini lagi terkenal tentang demonstrasi. Itu bumi atau surga? Halo? Di bumi adanya demo. Di surga adanya ketaatan. Amin. Kalau kamu mau ada di ruang tata, kayak Serafim, kamu boleh ada di bumi, tapi jangan kena gaya hidup bumi. Apalagi itu gaya hidup yang namanya sekarang paling sering gaya hidup validasi. FOMO. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Ya ampun, semua lagi makan di restoran bebek tepi neraka. Gua gak mau kalah, gua juga harus ikut ke bebek tepi neraka. Dulu saya kayak gitu. Saya harus jujur, dulu saya FOMO. FOMO itu loh. Fear of missing out. Ada McDonald BTS. Apa? McDonald BTS. Saya perintahkan murid saya itu cari. Saudara, mereka buset saudara. Itu kayak nyari harta karun. Pas datang itu, saya lihat gak ada bedanya nih McDonald. Saya kira itu ayamnya ayam dari Korea atau apa. Kagak, cuma bungkusnya doang yang beda. Mana ada teman saya namanya Ko Daniel saudara. Dia ngomong begini. Dia manggil saya Romo. Ini McDonald kok aneh ya? Aneh kenapa? Kok kerja sama-sama PLN katanya. Dia kira BTS itu satelit pemancar katanya Pak. Udah gitu ada kue juga yang lagi terkenal. Kue apa saya lupa itu. Bukan Ronggoloni. Nah iya, apalah itu. Kue yang lagi terkenal di itu. Nah ini gak boleh. Amin. Tuhan gak mau kayak gitu. Kita harus punya budaya simplicity. Ketika dunia validasi, kita simplicity. Amin. Wah, dunia kan sekarang kan apa-apa kita maunya yang mewah-mewah. Apa itu lagi? Apa? Karena kalau 6 tabutnya ketutupan semua, Pak. Katakan, saudara. Ya, saudara dengar baik-baik yang saya ngomong. Katakan jangan hidup di bumi, tapi jangan pakai gaya hidup dunia. Amin. Ketika hari ini orang untuk dihormati harus teriak, dengerin saya karena saya punya Lamborghini. Mereknya apa? McLaren. Saya punya Mercy. Saya sendalnya H. Aku sendalnya H. Ada streamer yang gitu tuh. Aku sendalnya H. Bilang ini. Bilang kiri kanan. Itu bukan standar surgawi. Orang dengar kamu bukan karena apa yang kamu pakai. Orang dengar kamu karena apa yang kamu hidupi. Amin. Nah kalau orang kamu dengar kamu gak apa-apa. Gak semua orang harus dengar kamu juga. Amin. Dan berikutnya saudara, ketika kamu ketemu Tuhan, apa yang terjadi saudara? Di ayat yang berikutnya. Lanjut. Ketika Yesaya ketemu Tuhan, dia ngomong apa? Celakalah aku sebab aku binasa sebab aku. Saudara bilang bibir. Katakan mulut. Kita ada di era apa? Di era P, di era mulut. Ketika kamu ketemu Tuhan, kamu gak akan langsung bilang, ini ketika Rara ketemu Tuhan, Rara gak bisa langsung ngomong, berikan aku jodoh ya Tuhan. Yang mukanya kayak Ari Wibowo, mukanya kayak Nicholas Saputra, kayak
Gayanya kayak Prayogo Pangestu. Pinternya kayak Stephen Hawking. Dan Tuhan jawab, lebih baik kamu menikah dengan aku, Rara. Karena aku Allah yang sempurna. Gak bisa. Orang yang ketemu Tuhan gak mungkin mulai, gak mungkin omongan pertamanya permintaan. Ketika orang kamu ketemu Tuhan, yang pertama kali kamu ingat adalah apa? Bahwa hidupmu tuh gak layak. Kok gak ada amin? Tidak ada orang yang setelah bertemu Tuhan tetap bisa petantang petenteng. Karena setelah orang bertemu yang maha sempurna, di sana kita pasti mengakui ketidaksempurnaan kita. Saudara tahu gak kalau orang yang masih merasa dirinya sempurna, naif, inosen, itu orang yang menutupi dosanya dengan jubah agama. Dia lebih serem yang kayak gitu. Tuhan lebih mencintai taubatnya orang berdosa daripada ibadahnya orang sombong. Terus yang kayak inosen, kayak baik-baik, hati-hati. Hati-hati itu. Yesaya udah melayani Tuhan 5 chapter loh. Tapi di chapter ke-6 dia ketemu Tuhan, dia gak ngomong, aku udah melayanimu Tuhan, aku udah berkhotbah Tuhan. Enggak, yang dia apa? Celakalah aku. Bahasa Inggrisnya keren. I am the undone man. Aku manusia yang belum selesai. Aku manusia yang masih perlu banyak diproses. Hari ini ada orang ketemu Tuhan, dia gak petantang petenteng. Dia orang yang udah ketemu Tuhan, dia pasti hidupnya mau dibentuk. Amin. Gak nada tinggi, gak songong. Elsa kalau udah ketemu Tuhan gak mungkin jalannya. Gak mungkin. Tapi jalannya kayak abdi dalam. Tiba-tiba nabrak aja. Amin yang keras. I'm clean. Ya keren nih. Pintar dia. Then said I, who is me? For I am undone. Bila orang udah ketemu Tuhan, bila orang yang udah ketemu Tuhan, kesukaannya itu diproses. Kalau orang yang udah gak mau diproses, dia belum ketemu Tuhan, ketemunya setan. Karena setan tuh instan, gak usah ada proses. Bapak mau kaya, pergi ke Gunung Kawi, Pak. Cepet kaya lo, instan. Tapi tiba-tiba anak lo begini, bener. Kalau orang ikut Tuhan, dia harus ada proses. Bedanya Tuhan sama setan, setan gak kasih proses. Karena setan mentingin hasil, bukan proses. Tapi orang ikut Tuhan, dia pasti terima hasil, tapi melalui proses. Karena Tuhan lebih penting karakter daripada goal. Jadi tujuan imanmu itu kesempurnaan dengan Kristus, keserupaan dengan Kristus. Jadi kamu pasti diberkati gak? Pasti disembuhkan gak? Melalui proses. Karena bagus kata-katanya saya suka, I am undone. Saya orang yang perlu diproses, proses saya. Dia mau ngomong gini, aku telah berjumpa sama kamu, ini bukan akhir. Ini hanya awal dari sebuah proses sampai aku serupa dengan kamu. Tujuan hidupku bukan melihat kamu, tapi serupa dengan apa yang aku. Maka itu proses aku Tuhan. Siapa yang mau diproses? Mau ngomong diproses Tuhan, ditegur orang tua marah, ditegur pimpinan marah. Doa pagi mama saya ngomong, mau doa pagi mama saya tegur, iya tapi udah deh, bawel. Itu kan undone. Itu ando. Kan bisa kelihatan ya orang yang begitu ya. Inje di mulut, tapi di hati mangkel. Kanker. Orang yang mau diproses Tuhan, yang pertama apa? Dia ditegur pemimpin enje. Dan dia nikmati itu. Kenapa? Karena dia tahu proses tidak mengkhianati hasil. Tapi hasil bisa mengkhianati proses. Amin. Siapa untuk diproses? Bilang I am feel undone. Ini saya masih di YouTube jadi harus manis. Katakan I am feel undone. Supaya kita mau diproses jadinya apa tadi?
Hanya satu kerinduanku, serupa seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan. Selanjutnya apa? Ini udah kelar nih. Selanjutnya apa? Apa? Ada api dicapit dari altar, disentuh ke bibir Yesaya. Saudara, siapa api yang di altar menurut kamu? Api yang di altar adalah Yesus yang dikorbankan. Karena Yesuslah anak domba Allah yang dikorbankan di altar aku. Api berbicara the passion of Christ. Api berbicara tentang gairah Kristus yang mau berkorban supaya kamu yang harusnya binasa tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ketika hidup kamu mau diproses, ketika kamu tahu hidupmu penuh dengan dosa, maka dengar baik-baik, lewat kelemahan kitalah kita bisa merasakan anugerah dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sudah bertemu dengan Tuhan, mulutnya gak akan pernah ngomongin yang lain. Mulutnya hanya ngomongin kesaksian tentang betapa Tuhan itu baik. Karena dia tahu kita orang yang buruk, tetapi kita diperbaiki oleh Sang yang Maha Baik. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan tak peduli seberapa kotornya kamu, yang Tuhan peduli satu kata, di tengah kenajisanmu, di tengah kelemahanmu, anugerahnya menyempurnakan kamu. Ini saat adalah saat di mana Tuhan mau ngomong, in your weaknesses my grace is perfect for you. Di dalam kelemahanmu anugerahku menjadi nyata. Katakan, Valve is the year. Bilang, is the year for test the goodness of God. Siapa yang mau menikmati kasih karunia Tuhan? Siapa yang mau menikmati anugerah Tuhan? Lanjut biar cepat. Dan berikutnya ayat 8. Lalu mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dengar baik-baik. Heaven never force you. Surga gak pernah maksa kamu. Katakan, surga gak pernah maksa kamu. Ketika kamu berjumpa dengan surga, dia tidak memberikan paksaan, tetapi dia memberikan pilihan. Katakan, cinta gak bisa dipaksa. Cinta harus karena kerelaan. Saudara dengar baik-baik. Menurut kamu cinta itu perasaan atau keputusan? Perasaan dan keputusan. Awalnya cinta adalah perasaan, tapi ketika cinta perlu membuktikan lewat pernikahan, itu perlu keputusan. Dan Tuhan gak pernah memaksa kamu untuk mencintai dia. Dia memberikan pilihan untuk kamu dengan pembuktian cintanya di kayu salib. Surga gak pernah maksa kamu. Karena surga gak pernah maksa kamu. Surga selalu memberikan pilihan buat kamu. Capek maksa orang. Kurang apa Yesus cinta sama kamu? Dia cinta banget gak? Yesus sudah kasih segalanya buat kamu belum? Bukan cuma buat kamu, buat dunia ini belum. Tapi masih banyak belum dunia ini gak memilih dia. Apa dia marah? Apa dia hukum semua dunia ini? Yang tidak memilih saya, bumi anak telan tutup lagi. Karena surga gak memberikan paksaan. Surga memberi pilihan. Tetapi begini, kenapa surga memberikan pilihan? Sebab tujuan surga bukan memulihkan kamu, tetapi fokus surga adalah kamu. Tuhan gak mau hanya menyembuhkan kamu. Tuhan mau setelah kamu disembuhkan, kamu dipakai dia untuk menyembuhkan yang lain. Karena enggak saudara, fokus Tuhan bukan menyelamatkan kamu masuk surga. Fokus Tuhan setelah kamu diselamatkan, kamu membawa surga ke bumi, supaya banyak orang yang di bumi mau ikut kamu diselamatkan ke surga. Dapat gak nih? This is the
focus of your God. Tapi kamu harus memilih. Kamu ada dua pilihan. Kamu cuma mau dipulihkan, atau setelah kamu dipulihkan, kamu mau dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain. Pilihan di tangan kamu. Tapi Yesaya memilih di ayat yang 8 itu. Apa? Ini aku. Saudara, Tuhan cuma ngomong gimana sih? Siapa yang akan kuutus? Dan yang siapa mau pergi untuk aku? Yesaya langsung ngomong apa? Artinya apa, saudara? Bukan. Tanpa mengetahui syarat dan kondisi, Yesaya menjawab, ini aku dan utuslah. Kira-kira kalau Dokter Yanto yang di sana dan Tuhan ngomong, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi? Apa yang Dokter Yanto jawab? Yang Dokter Yanto jawab, pertama, Tuhan, gajinya berapa? Kedua, perginya kemana? Ketiga, dapat fasilitasnya apa? Ya atau enggak? Ya atau enggak? Saya juga begitu jujurnya pasti. Sama siapa? Sendiri enggak Tuhan? Emang kalau sendiri kenapa Yanto? Mana mungkin kita bertahan hidup dalam kesendirian. Dia konser. Tapi Yesaya gak minta term and condition. Yesaya tidak pernah mempertanyakan syarat dan ketentuannya. Apa yang dia dapat, berapa gajinya. Yesaya cuma jawab, kalau engkau mengundang aku tanpa syarat dan ketentuan pun, aku menjawab, Hineni Adonai. Kok gak ada yang keren sih? Ketika kamu menjawab Hineni, itu bukan lagi pelayanan, itu naik level jadi pengabdian. Sebab kalau kamu melayani, kamu akan mikir, saya dapat PK berapa? Udah gitu fasilitas saya berapa? Udah gitu saya jadi apa? Tapi kalau kamu mengabdi, kamu kayak saya nggak peduli dapat berapa, saya nggak peduli jadi apa. Sekarang kamu mau tingkatannya pelayanan atau pengabdian? Pelayanan itu term and condition. Enak sih kita ngomong ngabdi, tapi setiap lihat rekening berisik lagi. Saya gak pernah ngomong saya ngabdi ke Tuhan. Saya cuma ngomong Tuhan, supaya nanti kalau memang saya sudah selesai, izinkan pelayanan saya engkau hitung sebagai pengabdian. Karena saya gak berani ngomong saya ngabdi, ngomong saya masih diberkati begini berlimpah sama Tuhan. Saya belum jadi hamba Tuhan yang misionaris. Saya belum jadi martir. Saya takut ngomong saya ini ngabdi sama Tuhan, tapi cincin saya masih banyak. Itu malaikat pada senyum. Saya takut digosipin malaikat. Ngabdi. Kalau ngabdi itu kacamatanya dari kacamata besar. Hah? Dokter pada sih, udah berani ngomong ngabdi belum? Kita nggak ada yang boleh ngomong ngabdi. Kita hanya bilang Tuhan, anugerahkan dan izinkan. Siapa tahu pelayananku, engkau anggap itu pengabdian. Karena yang nilai itu raja kita nanti. Tapi yang saya mau bedain, pelayanan itu selalu nanya apa yang saya dapat. Tapi pengabdian selalu bertanya apa yang saya beri. Kemarin sih. Melayani bukan karena untung dan rugi, tapi karena cinta. Saya jadi panitia di conference dapat apa? Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Karena cinta nggak perlu nanya dapat apa. Cinta nanya apa yang bisa saya beri. Yesus pernah nanya nggak, kalau saya salib dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau gue jadi Yesus, enak aja. Darah gue mahal. Tapi Yesus nggak pernah mikir gitu. Kalau cinta masih nanya aku dapat apa, itu bukan cinta, itu kalkulasi. Amin. Tapi saudara, kata hineni, kamu harus tahu itu artinya apa sih? Itu sebenarnya bukan cuma sebuah kata ini aku, tapi itu sebuah terminologi dari budak yang mengabdi dengan cinta. Coba bilang budak yang mengabdi dengan cinta. Fav, harusnya hey ya. Hineni itu dari kata hey, tapi Tuhan ngomong fav. Tuhan lagi mencari para hineni. Tanya kenapa fav? Apa hubungannya fav sama hineni? Dulu di zaman Israel boleh ada perbudakan, tapi tuannya nggak boleh sombong, tuannya nggak boleh kasar.
Kenapa Tuhan menciptakan perbudakan? Karena gini, kalau Tuhan gak menciptakan perbudakan, maka angka kriminalitas tinggi. Orang yang gak punya duit, dia akan mencuri. Orang yang gak punya duit akan merampok. Orang yang gak punya duit, dia akan membunuh. Akhirnya dibuatlah begini. Kalau kamu gak punya uang, kamu berhutang, dan kamu gak bisa bayar hutangmu, kamu gak boleh dibunuh, dan kamu gak boleh membunuh. Kamu jadi budak. Tetapi ini enaknya, ketika kamu jadi budak, kamu gak boleh disakiti. Dan kamu punya masa kerja, yaitu 6 tahun. Berapa tahun? Nah, waktu 6 tahun kamu setelah kerja sama Tuhanmu, tahun ke-7 kamu boleh bebas. Jadi orang yang bebas. Kamu menjadi orang yang merdeka. Tetapi, ini keren. Kalau kamu jatuh cinta dengan Tuhanmu, bukan artinya jatuh cinta dia mau jadi bini ya. Bukan. Kalau kamu bilang, enaknya kerja sama Tuhanku. Enaknya ternyata Tuhanku baik banget. Enaknya ngabdi sama Tuhanku. Maka kamu boleh ngomong ke Tuhanmu bahwa kamu gak mau, kamu mau batalkan semua syarat dan ketentuan, dan kamu mau bekerja buat Tuhanmu bukan lagi karena syarat, tapi karena cinta. Maka saat itu kamu akan dibawa ke bait Allah dan telingamu akan dipatok alias ditindik. Ketika telingamu dipatok atau ketika telingamu ditindik, maka itu tandanya kamu mengabdi karena cinta. Bukankah ini tahun yang ke-6? Tahun terakhir kamu bekerja. Tapi bukankah juga ini tahun faf, tahun patok? Tuhan mau bertanya, nah pilihan di tangan kamu. Ketentuan dan syarat sudah selesai. Kalau kamu mau pergi, silakan pergi. Kalau kamu akhirnya mau pergi dari surga dan melayani dunia, silakan. Tapi kalau kamu udah jatuh cinta sama aku sang rajamu, datang kepada aku dan aku akan patok destinimu, supaya kamu gak melayani aku lagi, melainkan kamu mulai mengabdi. Sebab kamu melayani bukan karena syarat dan ketentuan, tapi mulai sekarang kamu mengabdi dengan hati. Faf adalah tahun bucin, budak karena cinta. Bukannya kalau yang bucin-bucin di dunia sekarang ini, dunia modern, bukan bucin, tapi budak idiot. Bukan bucin. Karena bucin yang sejati itu gak ke manusia. Bucin yang sejati itu ke raja kita. Saudara, udah dibilang semester 1 gak ada boleh pacaran ya, katanya kuliah tuh. Tiba-tiba di story-nya saya lihat tepepet. Dia giniin. Tiba-tiba muncul muka ceweknya. Astagfirullahaladzim. Kira-kira itu bucin atau botol? Kira-kira itu apa namanya? Budak tolol atau bucin itu? Untung bukan anak sini. Kok anak sini udah saya pancung nih. Kamu harus ngerti arti pengabdian. Jangan ikut budak-budak cinta yang zaman sekarang ya, yang sleep call, nanti HP rusak minta orang tuanya. Saya nggak tahu waktu zaman Pak Robert Alex sama Bu Koni ada sleep call nggak tuh? Jadi teleponan sampai tidur, Pak. Jangan ya Pak, nanti anak dan gitu nanti rusak HP, minta pusing. Panas ya. Jangan bagus ada gitu Pak. Boro-boro gue gak bisa beli pulsa di rumah. Gak punya duit beli pulsa di rumah. Anak sekarang dibaikin dikasih HP bagus sama bapaknya, sama orang tuanya tuh. Dipulsain yang mahal. Bukan buat baca firman, bukan nonton video khotbah, tapi sleep call, ya Mas. Sleep call. Itu HP di mana? Dua-duanya udah tidur, HP nyala. Itu baterai health turun loh. Saya mah bukan masalah apanya. Kamu harus pikir lebih panjang. Ganti baterai itu 700.000. Cinta juga harus dihitung. Kalau cinta ke manusia harus dihitung. Tapi kalau cinta yang agape dari Tuhan gak boleh dihitung. Amin. Amin. Ada sleep call, ada nanti walk call. Pokoknya kamu kerja gak apa-apa, tapi jangan selingkuh. Gimana? Sambil kerja aku mau ngeliatin kamu video yuk.
Jadi lagi ngetik kamu dilihatin. Itu kan lebih CCTV aktif itu. Serem gak? Bukan cinta itu. Tuhan cinta. Geleh. Para YouTubers, yang maksudnya nonton YouTube viewers, hari ini adalah Vav. Sebelum ngomongin badai sudah berlalu. Sebelum ngomongin on earth as it is heaven, izinkan Tuhan menghancurkan duniamu supaya kamu bertemu dengan Raja. Dan ketika engkau bertemu dengan Rajamu, engkau gak mau keluar dari ruang tata. Maka engkau pasti berapi-api. Maka engkau pasti menjaga apa yang masuk dalam tubuh ke hidupmu. Dan engkau pasti jaga respon. Sehingga engkau di bumi, tapi gaya hidupmu surga. Ketika engkau ketemu Tuhanmu, kamu tahu bahwa perjumpaan dengan Tuhan hanyalah permulaan. Supaya kamu punya keserupaan akan Kristus. Kamu mau diproses, kamu mau dibentuk. Tapi yakinlah, Tuhan gak butuh kamu terlihat sempurna. Sebab sesungguhnya karena di dalam kelemahanmu, kuasanya menjadi nyata. Tapi ujung-ujungnya, Tuhan gak maksa kamu. Tuhan hanya mau memberikan kamu sebuah pilihan. Kamu tetap mau hanya melayani, atau sekarang kamu mau mengabdi. 6 tahun telah kita lalui, kata Tuhan. Kontrak dan syarat telah engkau penuhi. Tapi hari ini, izinkan hatimu yang berbicara. Kalau engkau mencintaiku, ikut bersamaku, dan biar aku patok destinimu, sampai engkau menggenapi rencanaku. Kesempurnaan akan hidupmu adalah keserupaan akan Kristusmu. Di bumi seperti di surga, Tuhan Yesus memberkati.